Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Drishyam 2, yang merupakan lanjutan cerita dari Drishyam 1 yang bisa kalian tonton dengan klik link di atas, supaya kalian bisa menikmati Drishyam kedua ini. Oke, sekarang kita langsung ke alur cerita Drishyam 2. शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो। Adegan kembali dimulai pada tanggal 4 Oktober tahun 2014 di Provinsi Goa, India. Ada seorang pria yang bernama David sedang mengantar obat terlarang kepada seorang pengedar. Sayangnya, David mengatakan ingin berhenti jadi kurir narkotika karena jika tidak, maka istrinya pasti akan meninggalkannya. Namun Tony si pengedar menyuruhnya tidak berhenti. Bahkan Tony tidak membayar David jika David tidak mengerjakan pengiriman selanjutnya. Karena tidak mendapat upah, David pun mengambil kembali tas narkotika itu. Akhirnya perkelahian pun terjadi, sampai membuat David hampir ditembak. Namun akhirnya David dapat mengambil pistolnya dan menembak si Tony. Tak lama kemudian, ada polisi patroli kebetulan sedang lewat dan melihat kejadian itu. David pun langsung berusaha melarikan diri memasuki hutan sambil membawa tas narkotikanya. Dan tak lama kemudian sampailah David di sebuah bangunan kantor polisi baru yang sedang dalam tahap pembangunan. Dan saat tengah bersembunyi, David tanpa sengaja melihat Vijay Salgaonar sedang mengubur sesuatu yaitu mayat Sam, anak mantan Inspektur Jenderal Kepolisian, Mira. Namun David mengabaikan itu, dan akhirnya David sampai di rumah, dan langsung menyuruh istrinya Mary untuk beberes dan membawa anaknya untuk kabur tanpa menjelaskan apapun ke Mary. Namun tak lama kemudian, polisi ternyata sudah mengepung rumah David, dan akhirnya David pun ditangkap. 7 tahun pun berlalu, keluarga Vijay berhasil lolos dari tuduhan tersangka pembunuhan Sam. Sampai saat ini, belum ada polisi yang berhasil mengungkap dan tahu bahwa mayat Sam dikubur di bawah kantor polisi yang baru. Sekarang keadaan sudah berubah, Vijay kini sudah jaya dengan sukses memiliki biskop karena kecintaannya terhadap film. Vijay sedang berencana membuat sebuah film. Istrinya Nandini dan kedua anaknya Anju dan Anu pun sangat mensupport ayahnya. Mereka hidup makmur dan bahagia. Kini rumah mereka sudah mewah, mereka juga memiliki tetangga sepasang suami istri yang sering bertengkar, yaitu Shiv dan Jenny. Shiv yang pengangguran dan suka mabuk selalu meminta uang ke Jenny dan jika tidak dikasih, Shiv tidak ragu melakukan kekerasan. Melihat pertengkaran itu, Nandini meminta Vijay untuk melerai pertengkaran itu karena setiap Anju sakit Jenny selalu membantu merawatnya. Namun saat melerai, Vijay malah dimaki-maki oleh Shiv karena berani ikut campur urusan rumah tangganya. Sampai akhirnya Shiv mengatakan bahwa seluruh warga tahu bahwa keluarga Vijay adalah pelaku pembunuhan anak mantan Inspektur Jenderal, namun Jenny langsung memberi Shiv uang. Setelah Shiv pergi, Vijay menyuruh Jenny untuk melaporkan ke kantor polisi supaya Shiv jera dan tidak KDRT lagi. Esoknya, seperti biasa Vijay mampir ke warkop milik Martin dan walaupun sudah 7 tahun berlalu, para warga tetap memandang Vijay seorang pembunuh. Setelah ngopi, Vijay pergi ke kantor bisnisnya yaitu layanan TV kabel, dengan anak buahnya yang setia yaitu Jose. Setelah itu, Vijay memantau CCTV yang baru diperbaiki, yang terpasang di dalam dan di luar kantor TV kabel dan di sekitar bioskop. आपसे मिलने कोई महेश देशमुख है? Tiba-tiba datang Mahesh yang merupakan ayah Sam, yang sengaja terbang dari London ke India untuk upacara duka anaknya setiap setahun sekali. Tujuan Mahesh datang yaitu meminta Vijay untuk memberitahu di mana lokasi jenazah anaknya supaya upacara duka anaknya lebih hikmat, walaupun sisa tulang belulang. Namun Vijay tidak mau mengungkit kasus yang sudah ditutup 7 tahun yang lalu. सब खैरियत। आप सुनाइए, दुबई कैसा है? Setelah itu Vijay lanjut menemui penulis senior yang bernama Murad, untuk mendiskusikan naskah film yang sudah Vijay tulis. Keesokan harinya Vijay mengajak keluarganya jalan-jalan dan merayakan hari ulang tahun anak keduanya yaitu Anu. Walaupun Vijay terlihat cuek, namun sebagai ayah Vijay tetap memperhatikan dan memprioritaskan keluarganya. Vijay memiliki pribadi yang humble dan ramah. Vijay selalu menemui teman-temannya seperti Pak Savio yang berprofesi sebagai penjaga kuburan. Bahkan saking lamanya berteman Vijay sampai membiayai pendidikan dan pernikahan putrinya Savio.
Beberapa waktu kemudian, David akhirnya bebas dari penjara. Dia segera pulang menemui istri dan anaknya, walaupun anaknya tidak mengenalinya sekarang dan istrinya yang masih marah padanya. अब सब ठीक भी मैं ही करेगा। Di sisi lain, Mahesh dan Mira sedang melakukan upacara duka yang sampai detik ini, Mira sebagai ibu masih belum terima bahwa anaknya telah dibunuh oleh Vijay. Vijay lolos dari jerat hukum karena jasad anaknya tidak ditemukan dan alibi Vijay buat yang sangat kuat dan tepat, walaupun begitu mereka tetap yakin Vijay adalah pelakunya. Malamnya, Vijay bertemu dengan temannya bernama Galip yang sangat suka bermabuk-mabukan. Vijay menjanjikan kepada Galip untuk ikut serta dalam filmnya yang sudah berbentuk buku, yang bertujuan bentuk pembelaan hak cipta. Sedangkan Nandini di rumah mengobrol dengan Jenny. Di sana Nandini bertanya pada Jenny apakah ada yang mau melamar Anju, namun Jenny mengatakan bahwa orang masih banyak yang membicarakan pembunuhan Vijay, yang membuat pria tidak ada yang mau mendekati Anju. Hal ini membuat Nandini sedih, sampai akhirnya Nandini hampir saja menceritakan bagaimana Sam terbunuh pada 7 tahun yang lalu yang sudah dirahasiakan oleh keluarganya. Keesokan harinya polisi datang, hal ini membuat Anju panik. Vijay pun berusaha menenangkan Anju dan bersikap biasa seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Ternyata maksud kedatangan polisi karena Jenny telah melaporkan perbuatan Shiv yang selalu melakukan KDRT, dan mereka mewawancarai Nandini dan Vijay sebagai saksi yang melihat kekerasan yang dilakukan oleh Shiv, supaya polisi dapat benar-benar mengawasi Shiv agar tidak melakukan kekerasan lagi. Karena trauma kasus yang menimpa keluarganya, ketakutan yang berlebihan, membuat Anju sering mengalami mimpi buruk sampai membuatnya terkena epilepsi. Esoknya David ngopi di warkop Martin, dia bertanya pada Martin apakah dia punya lowongan pekerjaan. Martin menyuruh David untuk bertanya pada Vijay karena Vijay punya bioskop sendiri pasti Vijay akan memberinya pekerjaan. Namun Vijay mengatakan sedang tidak ada loker, dan menyuruh David untuk menemuinya lagi minggu depan. Malamnya Vijay kembali menemui Galip untuk mengajak minum-minum sampai tidak sadarkan diri, dan di waktu yang sama, Nandini kembali ngobrol dengan Jenny, dan bodohnya, dia menceritakan kejadian mayat Sam kepada Jenny. Dia menceritakan bahwa Vijay memindahkan mayat Sam, tetapi Nandini tidak menyebutkan nama. Nandini hanya menyebutkan kata mayat. Nandini menyebutkan bahwa dirinya tertekan setelah kejadian itu. Yes, sir. Di sisi lain, ada petinggi yang bernama Sawat. Dia menjemput Gaitonde yang status kepolisiannya sudah diberhentikan selama 7 tahun karena menganiaya keluarga Vijay. Mereka berdua diminta untuk menemui jenderal kepolisian yang baru bernama Tarun, yaitu pria yang sangat jenius dan memiliki cara sendiri untuk menguak setiap kasus dengan detail dan tanpa celah. Kemudian datanglah Mira bersama Jenny dan Shiv, yang ternyata mereka berdua adalah intel yang menyamar untuk memata-matai keluarga Vijay. Ternyata, Tarun dan Mira adalah teman pada saat di Akademi Kepolisian. Saat Mira tahu Vijay akan menjual tanah sebelah rumahnya, Mira langsung membelinya dengan mengatasnamakan Shiv dan Jenny. Mira meminta mereka berdua untuk menyamar menjadi pasangan suami istri untuk memantau keluarga Vijay. Karena Jenny sangat dekat dengan Nandini, cerita yang sudah dibocorkan Nandini pun jadi bukti yang kuat karena hanyalah Vijay yang tahu di mana tempat mayat Sam dikubur. So let's recap the events, okay? Esoknya, Tarun langsung kembali merekap kejadian 7 tahun yang lalu, bukti-bukti yang telah dihilangkan oleh Vijay. Waktu yang telah Vijay gunakan untuk memindah mayat, Tarun telah merekap semuanya. Untuk menemukan mayat Sam, Tarun bahkan mengumumkan akan memberikan hadiah bagi siapapun yang memberikan informasi tentang Vijay pada saat memindahkan mayat. Ternyata ada tetangga Vijay yang bernama Subhash mengikuti acara tersebut, dan ketika ditanya, Subhash ingat betul bahwa Vijay pulang ke rumah menaiki mobil jeep pada jam 4 subuh. Subhash dapat mengingatnya karena waktu itu dirinya sedang membeli obat untuk istrinya yang terkena asma mendadak. Setelah ditelusuri lewat peta kemungkinan Vijay memindahkan mayat ke tempat yang tidak biasa, dan Tarun memiliki rencana bagus untuk menguak kasus tersebut. Dan akhirnya Tarun menemui keluarga Vijay di rumahnya, dan di sana hanya ada Nandini dan kedua putrinya saja. Tarun memperkenalkan diri bahwa dia adalah inspektur jenderal baru.
Tarun hanya ingin mengobrol saja sambil mengintimidasi mereka. Kedatangan Tarun membuat Nandini menjadi panik, ditambah lagi Jenny datang dan memberitahu informasi bahwa polisi akan menggeledah gereja yang diduga ada mayat Sam di dalamnya. Jenny meminta Nandini untuk jangan memberitahu Vijay lewat telepon. Akhirnya Vijay pulang dan Nandini memberitahu bahwa polisi akan menggeledah gereja yang terdapat mayat di dalamnya. Ternyata tujuan maksud Jenny mengatakan ini adalah untuk menjebak mereka, agar dapat mendengar Vijay memberitahu tempat asli di mana dia mengubur mayatnya. Sayangnya, Vijay tetap kekeh tutup mulut dan menyimpan rahasia keberadaan mayat dan meminta Nandini untuk tidak membahasnya lagi, demi keselamatan keluarganya. मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है। Setelah itu Vijay langsung datang ke kantor polisi menemui Pak Sawan untuk melaporkan bahwa keluarganya secara tidak langsung masih tetap diteror oleh polisi. Di lain sisi, David yang akan pergi ke Panaji karena dapat pekerjaan baru, dia sempat mampir ke warkop, dan di sana dia mendengarkan beberapa pemuda yang membahas bahwa Vijay masih diselidiki oleh polisi karena kasus pembunuhan, dan salah satu pemuda mengatakan jika ada yang memberikan informasi tentang keberadaan mayat yang dikubur akan diberi hadiah 500 juta oleh polisi. David pun keluar dan pergi dan menunggu bis, dan di sana David melihat Vijay keluar dari kantor polisi. Melihat ini David seketika ingat akan kejadian 7 tahun lalu ketika David sedang dikejar polisi. David sempat melihat Vijay yang sedang mencangkul di kantor polisi yang dulunya masih dalam tahap pembangunan, dan keluar dari kantor polisi dengan gaya yang sama persis dengan yang dia lihat sekarang. Karena David memang sedang membutuhkan uang, David pun langsung melaporkan ke polisi, di mana tempat mayat yang sedang dicari itu dikubur. Akhirnya polisi pun menemui David untuk mendengarkan infonya. Namun, David akan memberitahu letak mayatnya asalkan dia diberi imbalannya diberikan terlebih dahulu, karena kepercayaan dirinya Mira pun akhirnya mencairkan uang tersebut dan memberikannya ke David. David langsung memberitahu ke Tarun bahwa mayat tersebut ada di dekat mereka yaitu di kantor polisi baru tepat di bawah tempat Tarun berdiri. Mereka pun kaget, namun Tarun pun percaya, karena pasti Vijay mengubur mayat Sam di tempat yang tidak terduga, seperti faktanya bahwa ada mayat tepat di bawah lembaga hukum yang tidak pernah mungkin terjadi. Akhirnya Tarun sesegera mungkin mengurus izin untuk menggali tempat tersebut, dan akhirnya penggalian pun dilakukan, dan benar saja terdapat tulang manusia di dalamnya. Di hari itu Vijay yang akan pergi berlibur dengan keluarganya sempat melihat kamera CCTV lewat HP miliknya, dan melihat kantor polisi yang ditutup oleh tirai. Vijay langsung menelpon karyawannya dan bertanya soal kantor polisi. Karyawan tersebut mengatakan bahwa polisi sedang menggali kantor. Saat istri dan anak keluar rumah untuk berlibur, Vijay mengatakan untuk tetap di dalam dan dia berjanji akan melindungi keluarganya. Setelah itu petugas pun datang untuk mengumpulkan tulang tersebut dan setelah itu langsung dibawa ke forensik. Vijay memantau lewat CCTV dan melihat petugas yang keluar dari kantor polisi membawa kotak yang berisikan tulang mayat Sam. Setelah menunggu kabar dari forensik beberapa hari, Mira dan Mahesh menemui Tarun di kantornya. Hasil forensik mengatakan bahwa rangka itu adalah kerangka pria yang berumur 15-20 tahun, dengan retakan di kepala dan dinyatakan meninggal karena trauma di kepala, ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan Sam. Walaupun ciri-ciri hampir sama dengan Sam, Tarun tetap harus mengumpulkan hasil DNA milik Mira atau Mahesh untuk mencocokkan dengan DNA mayat tersebut. Berdasarkan temuan itu, pengadilan mengizinkan polisi untuk kembali menginterogasi keluarga Vijay selama 8 jam. Tak lama kemudian Vijay, Nandini, Anju, dan Anu datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tarun menunjukkan foto David sebagai saksi yang melihat Vijay menggali di kantor polisi. के पुलिस स्टेशन में क्या खोदने गए थे भाई? Setelah itu datanglah Mira dan kedua intelnya yaitu Shiv dan Jenny yang membawa bukti rekaman di mana Nandini yang menceritakan Vijay telah memindahkan seonggok mayat. Akhirnya Tarun membawa Vijay untuk diinterogasi empat mata. Dia menanyakan apakah benar Vijay membunuh Sam, apa alasannya dan bagaimana Vijay membunuh, tetapi Vijay tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut. Akhirnya Tarun menggunakan cara lain, dengan menyiksa keluarga Vijay. Tentu saja hal ini membuat Vijay panik, karena Anju memiliki penyakit epilepsi,
dan benar saja epilepsi Anju akhirnya kambuh, dan hal ini membuat Vijay meminta Tarun untuk memanggilkan dokter dan Vijay akan memberi tahu yang sebenarnya. Pengakuan Vijay langsung direkam, tetapi apa yang diungkapkan oleh Vijay beda dengan kejadian yang sebenarnya. Dia mengatakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, Nandini dan kedua putrinya lagi jalan-jalan keluar, dan Vijay sendirian di rumah, dan dia melihat remaja yang menyelinap masuk, merasa curiga. Vijay langsung mengambil tongkat dan memukul bagian punggungnya sehingga terjatuh, kepalanya terbentur sangat keras, yang mengakibatkan remaja tersebut tewas seketika. Karena ketakutan, Vijay langsung mengubur remaja tersebut di halaman rumah, tapi langsung dipindah ke kantor polisi yang menurutnya lebih aman, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa remaja tersebut adalah Sam, anak dari Inspektur Jenderal Polisi. Vijay membuat alibi ini untuk menyelamatkan keluarganya. Padahal yang sebenarnya membunuh adalah Anju yang tidak sengaja membunuh Sam. Setelah pengakuan itu media pun langsung memenuhi rumah Vijay. Vijay langsung menenangkan Nandini yang menyalahkan dirinya yang sudah keceplosan menceritakan hal ini ke Jenny, begitupun kedua putrinya yang sangat ketakutan. Keesokan harinya, berita langsung menyebar bahwa mayat Sam ditemukan dan Vijay diduga menjadi tersangkanya. Berita itu dilihat oleh penulis senior si Murad yang sangat terkejut mendengarkan pengakuan Vijay, sementara itu Vijay dibawa polisi menuju ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang berbelit-belit ini. Tepat ketika persidangan dimulai, Murad datang menemui Tarun, Mira dan Mahesh di kantornya. Kedatangan Murad ke sana untuk memberitahu sesuatu tentang Vijay yang sangat penting. Murad menceritakan pertemuan mereka pertama kalinya yaitu pada tahun 2016 atau 2 tahun setelah hilangnya mayat Sam. Murad menceritakan bahwa Vijay datang menemui dirinya untuk menceritakan naskahnya yang akan dijadikan film, dan mendengarkan ceritanya Murad sangat kagum dengan cerita yang sangat luar biasa ini. Tanpa basa-basi Murad langsung setuju menggarap naskah filmnya. Namun Vijay memiliki syarat bahwa pembuatan film tidak akan berlangsung sampai mereka berdua sepakat dengan naskah filmnya, terutama ending dari filmnya. Murad mulai menceritakan naskahnya, di mana film itu menceritakan seorang remaja yang bernama Yatin yang sangat dicintai kedua orang tuanya terutama sang ayah yang bernama Ram. Suatu hari dia berpesta bersama teman gadisnya dan anak remaja lain menggoda teman gadisnya itu. Karena sudah diperingati tapi remaja tersebut tidak peduli, Yatin pun langsung memukulnya dan terjadi perkelahian. Usut punya usut remaja tersebut adalah anak dari kontraktor ternama. Dan karena tidak terima dipukul dia pun mendatangi rumah Yatin. Dan perkelahian kembali terjadi sampai akhirnya tanpa sengaja Yatin mendorong remaja itu sehingga kepalanya terbentur dan tewas. Ram yang baru pulang dan melihat anaknya sangat ketakutan pun langsung mengubur mayatnya di gedung baru milik ayah remaja itu yang sedang dibangun demi melindungi putra dan keluarganya. Selanjutnya Ram membuat bukti-bukti palsu dan puncak ceritanya polisi menemukan mayat tersebut, lalu Ram pun mengaku bahwa dialah yang telah membunuh demi menyelamatkan putranya. Inti dari naskah yang dibuat Vijay sama persis dengan alur hidupnya. Lalu Murad mengatakan bahwa Vijay telah mencetak cerita tersebut ke dalam sebuah buku yang diterbitkan setahun yang lalu secara terbatas, agar tidak kehilangan hak cipta dan tidak ada yang mencuri ceritanya. Di tempat lain di saat yang sama, hakim melihat video pengakuan Vijay. Dan pengacaranya mengatakan jika video pengakuan itu terpaksa diungkapkan Vijay karena keluarganya telah disiksa oleh polisi. Lalu sang pengacara menunjukkan buku berjudul Drishyam yang telah diterbitkan atas nama Murad yang mana seluruh cerita di dalamnya sama persis dengan pernyataan polisi. Itu artinya kasus Vijay hanyalah fiktif belaka, sebuah karangan polisi saja yang mengambil kisah dari buku tersebut. Tak lama kemudian hasil tes DNA pun datang, dan ternyata kerangka manusia itu bukanlah kerangka dari Sam. Tarun pun sangat emosi karena pria yang bahkan belum lulus SD lagi-lagi bisa menipu polisi. Tarun bertanya kepada Murad bagaimana ending dari naskah tersebut. Murad menjelaskan bahwa Vijay ingin pahlawan harus menang di akhir filmnya, maka dari itu mumpung Murad kenal baik dengan polisi, Vijay memintanya untuk mencari informasi seputar proses forensik tulang untuk melengkapi akhir cerita filmnya supaya realistis dan sempurna. Akhir dari naskah tersebut mengatakan bahwa sejak awal pahlawan atau maksudnya di sini Vijay sangat menyadari bahwa suatu saat polisi akan menemukan mayatnya.
Berhari-hari Vijay mencari berita di koran untuk mencari mayat yang identitasnya sama dengan mayat Sam. Sampai akhirnya dia mendapatkan mayat yang cocok dan langsung mendekati Savio si penjaga kuburan. Lambat laun Vijay pun berteman dengan Savio dan mendapatkan informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan mayat untuk berubah menjadi kerangka. Sampai suatu ketika Savio hutang pinjol dan Vijay membantu melunasinya, karena sudah saling percaya, Vijay meminta bantuan Savio untuk menggali kuburan remaja tersebut dan memberikan tulang-tulangnya ke Vijay dengan alasan kebutuhan mendesak untuk kerjaannya. Tidak hanya itu, Vijay juga mendekati Galip yang ternyata merupakan satpam departemen forensik. Berawal dari kenalan di bar, Vijay semakin akrab dengan Galip, sering mentraktirnya minum dan akhirnya dia mengetahui kelemahan Galip yaitu seorang pemabuk berat yang sangat ingin main film, dan Vijay pun langsung menjanjikan tawaran menarik untuk menjadi aktor di filmnya nanti. Saking dekatnya mereka, Galip sampai mengajak Vijay minum di kantor forensik, dan kesempatan itu digunakan Vijay untuk mengecek situasi, seperti lokasi kunci bukti forensik dan mengetahui Vijay akhirnya menyadari bahwa forensik tidak memiliki keamanan CCTV. Setelah semua peran penting didapatkan, datanglah hari yang paling ditakuti Vijay, yaitu hari ditemukannya mayat Sam. Vijay yang saat itu memantau dari CCTV kantor bioskop langsung menggeser mejanya dan membuka tempat rahasia di bawahnya, yang ternyata terdapat tas berisi tulang belulang remaja dari Savio, lalu dia pergi mengikuti mobil petugas yang akan menaruh tulang-tulang Sam di departemen forensik. Tepat ketika para petugas sudah pergi, Vijay mampir mengajak Khalid minum-minum sampai mabok berat, dan ketika Khalid tidak sadarkan diri, Vijay langsung bergegas menukar tulang Sam dengan tulang remaja yang dibawanya. Setelah itu Vijay pergi ke lahan kosong yang jauh dari pemukiman dan dia menghancurkan kerangka Sam di sana. Melihat bukti DNA yang negatif dan tidak cocok, hakim memutuskan untuk melepaskan Vijay dari segala tuduhan. Pengacaranya juga mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk menghentikan kasus yang tidak jelas tersebut selamanya, dan tidak ada yang boleh mengusik keluarga Vijay lagi. Seperti di akhir naskah film yang dia buat, pahlawan pun bebas begitu saja dari jerat hukum. Dia berjalan tenang melewati kerumunan polisi dan sempat berpapasan dengan Tarum yang baru datang dengan tatapan sinis, begitu pula dengan Mira dan Mahesh hanya bisa pasrah dengan kekalahan mereka yang kedua kalinya. Nampaknya Vijay pun tidak sanggup menatap mata kedua orang tua Sam, karena dia terpaksa melakukan ini semua demi melindungi keluarganya. आखिर हिस्सा बाकी है। Dan ternyata Vijay masih menyimpan sedikit tulang Sam yang telah dibakar menjadi abu, lalu dikirimkan ke rumah Mahesh dan Mira serta sepucuk surat yang bertuliskan, "Aku telah memberikan apa yang kamu minta, dan aku punya satu permintaan untuk jangan pernah mengganggu keluargaku lagi." Mira dan Mahesh akhirnya membuang abu Sam ke laut sebagai bentuk mensucikan jasad Sam, meskipun hati Mira sebagai ibu masih belum bisa menerimanya. Namun Mahesh meminta istrinya untuk mengikhlaskannya. Vijay yang melihat dari jauh pun merasa lega dan dia bisa memenuhi permintaan Mahesh. Di akhir film Vijay mengajak keluarganya jalan-jalan, sekarang hidup Vijay dan keluarga benar-benar sudah bebas, mereka sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan lagi karena semuanya sudah berakhir. Dan di dalam hatinya dia berkata, bahwa keluarganya adalah dunianya. Vijay bisa melakukan apapun sampai melampaui batas jika keluarganya dalam bahaya, dan film pun selesai.